Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi, NIM 19045039. Di sini saya akan membahas tugas K2 ATSUK, yaitu materi tentang memahami konsep dasar, fungsi atau proses, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu konsep administrasi pendidikan. Satu, pengertian administrasi pendidikan. Berdasarkan ayat etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang artinya intensif dan ministerari artinya melayani, membantu ataupun mengarahkan. Pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personel dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut Depdiknas RI, administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, dan spiritual demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut Dasugi dan Sumantri, administrasi pendidikan adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Sergiovanni dan Cerver, ada 4 tujuan administrasi. Yang pertama yaitu efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat kemampuan kerja. Yang ketiga yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Proses perencanaan sekolah harus dilaksanakan secara kolaboratif, artinya mengikut sertakan semua personel sekolah dalam penyusunannya sehingga menimbulkan perasaan ikut memiliki yang dapat memberikan dorongan kepada guru dan personel lainnya agar rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengaturan kekuasaan, wewenang pekerjaan, tanggung jawab dari personel sekolah yang mempunyai tata hubungan satu sama lain, sehingga setiap guru atau personel sekolah mengetahui kedudukannya, tanggung jawabnya, tugas, wewenang, dan cara berhubungan satu sama lain, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan sekolah. Yang ketiga yaitu pengarahan, adalah usaha memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebelum suatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat baik secara struktural maupun fungsional agar setiap kegiatan yang dilakukan nantinya tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Keempat itu pengorganisasian dapat diartikan sebagai usaha untuk mengatur pendidikan, kegiatan dari berbagai individu atau unit kerja sekolah agar pelaksanaan kegiatan berjalan selaras dengan kebutuhan anggota atau unit kerja lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Yang kelima yaitu pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan mengukur tingkat efektivitas kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan dan tingkat efisiensi penggunaan komponen pendidikan lain dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Materi yang keempat yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi material, yaitu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, administrasi personel, mencakup di dalamnya personel guru dan pegawai sekolah dan juga administrasi peserta didik. Yang ketiga, administrasi kurikulum yang mencakup di dalamnya penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum seperti pembagian tugas mengajar pada guru-guru, penyusunan silabus, dan sebagainya.
Administrasi pendidikan mempunyai ruang lingkup atau bidang gerapan yang sangat luas. Yang pertama, administrasi tata sekolah. Yang kedua, administrasi personal guru dan pegawai sekolah. Yang ketiga, administrasi peserta didik. Yang keempat, supervisi pengajaran. Yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang keenam, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. Yang ketujuh, hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekianlah penjelasan dari saya tentang materi memahami konsep dasar, fungsi atau proses, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.